Ya mobil listrik atau kendaraan listrik itu kan tadi ada rapat sama Heru Budi rapat sama Luhut bilang tentang selesai rapat bilang bahwasanya semua pejabat DKI harus pakai kendaraan listrik. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masalah polusi udara, ya ada berita luar biasa nih. Gua ngelihatnya keren. Pak Luhut keren. Beneran Pak Luhut itu keren abis Pak Luhut. Menterinya Pak Jokowi paling keren Pak Luhut. Nih, gelar 2 kali rapat terbatas, Jokowi tunjuk Luhut tangani polusi udara di Jabodetabek. Iya. Nanti kita baca komentar netizen ya guys. Kita baca dulu beritanya guys di Kompas nih ya. Stop, jangan komentar dulu. Stop, kita baca dulu ya. Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas, rapat yang membahas polusi udara. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi koordinator operasional penanganan polusi udara. Ratas hari ini 28 Agustus 2023 diikuti sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri LHK Siti Nurbaya membahas kualitas udara di Jabodetabek. Ya, dan itu beritanya cuma segitu, jadi Luhut lagi yang dapat ya guys. Luhut dapat tugasnya. Tahan dulu komentar kalian, kita akan sama-sama membaca komentar apa yang dikomentarkan oleh netizen di Twitter, di tweetannya Kompas ini. Wah ya keren Pak Luhut, keren. Pokoknya Pak Luhut keren dah ya. Ya nanti lu kalau ngomong salah-salah ntar lu digugat lu. Wah bahaya kalau dilaporin ya. Dari ke Twitter dah. Oke guys, kita udah di Twitter. Nih beritanya yang tadi ya. Wah inilah komentar netizen ini bakal ngakak lu. Sabar ya. Pak Joko jelas di bawah kendali Pak Luhut meski jadinya berantakan, tapi salut karena berhasil memainkan wayang orang untuk menguasai yang goblok tentu wayangnya itu. Lu wayang tuk. Kabinet 1 menteri, keren. Sejenius itukah beliau? Nggak ada orang lain yang lebih kompeten. Jenius sekali. Apapun masalahnya, Pak Luhut solusinya. Beliau kan the last avatar, penguasa semua elemen. Air, tanah, udara, dan api. Ya, the last avatar. Ya.
Ya. Ada. Dari hulu ke hilir, dari bahan baku sampai bahan jadi, sampai ampasnya juga ambil semua, Pak. Ambil semua. Ya, keren. Ada. Aduh. Lagi. Iya. Iya, lagi. Itu komentarnya cuma lagi. Iya, lagi kakak. Top LBP banget. Sebuah inovasi. Inovasi apa? Dia lagi. Oh iya, tapi inovasi ya. Satu menteri bisa satu untuk semua. Aduh. Lancar bisnis dari hulu ke hilir. Nah, itu dia guys, itu dia. Tapi gini mobil listrik lah lancar, kendaraan listrik lah lancar ya. Sejarah akan mencatat ketika Jokowi kebingungan, LBP solusinya. Iyalah, itu tercatat dalam sejarah. Menteri paling hebat dalam sejarah ini. Menteri segala bisa, menteri segala urusan, jadi mikir kok jadi mirip si kumis yang jadi presidennya. Nggak tahu gue. Ya ada. Sohim, iya. Dia juga. Dia yang buat, dia yang tangani. Emang dia segala-galanya. Tidak ada lagi selain dia. Waduh. Jangan dong. Aduh. Luhut lagi. Iya kakak, cuman beliau yang bisa kayaknya emang. Memang lagi musim kemarau, ekonomi sedang meroket, wajar lah Jakarta polusi, tinggal pakai masker aja. Pak Luhut lah. Ada apa di plus 62? Nggak ada orang capable selain Luhut. Apa Luhut is the most credible person in Indonesia? Yang lain nothing? Atau ada hal lain? Mungkin begitu. Ada something lah. Wika hanya bisa ketawa terbahak-bahak. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang jadi real presidennya? Siapa ya? Nggak tahu gue. Pak Joko lah. akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya presiden Indonesia itu sopo yombo. Yo dak tahu kok tanya saya. Selama dia Pak, sini susunan kabinet Indonesia. Keren ini. Susunan kabinet Indonesia, presidennya dia, wakil presiden dia, menteri. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apapun kerjaannya, LBP solusinya siap. Kayak teh botol sosro ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kayaknya Opung ini orang yang pas buat menyelesaikan apa yang sudah dimulai, karena Opung tidak memiliki ambisi politik, apalagi nyalonin jadi capres atau cawapres. Iya. Ya, selalu begitu. Iya, itu namanya istiqomah. Susah loh guys istiqomah itu. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullahaladzim. The real king. Yeah. Ujung-ujung dia lagi terus keputusannya pakai mobil dan motor listrik semua pegawai negeri dan disubsidi pemerintah alias untuk udele dewe. Nah itu kan. Iya kan katanya Pak Luhut punya saham di kendaraan listrik ya. Oh iya. Dia lah. Pokoknya dia. Hanya dia. Yang pintar hanya Lord. Yang mengerti masalahnya hanya Lord. Yang bisa bikin kebijakan hanya Lord. Semua Lord. Dia pikir di Indonesia gak ada orang yang kredibel dan sepintar Lord. Semua Lord. Hormat Lord. Yes. Apapun masalahnya, Tuan Luhut solusinya. Iya. Pakai rapat-rapat segala. Cum. Rapat terbatas cuma lu berdua doang. Iya, udah langsung tunjuk. Iya kan, boros lagi anggaran rapat, bener juga ya. Iya, udah langsung tunjuk Luhut gitu. Ini segalanya ditangani Luhut. Jika Luhut mampu tangani semuanya, kenapa harus ada kabinet Pak Presiden?
Udah aja Luhut seorang menterinya tuh dia mampu kan, lumayan dong ngirit APBN jika menterinya secerdas Opung. Iya. Terbukti benar ya curhatan beliau di pidato kenegaraan bahwa beliau tahu jika dirinya itu kan kebawa ke sono kan sama netizen. Luhut lagi, nggak ada yang bisa selain Luhut. Memang keren bapak satu ini, dari presiden. Iya. Astaga, lu lagi. Aduh. Untuk mengurangi dampak polusi nanti akan ada kewajiban untuk menggunakan masker khusus seperti dulu wajib pakai masker saat pandemi. Oh banyak sayang yang bisa dibisnisin dengan itu. Masker, kendaraan listrik, banyak. PCR lagi aja pak. Ada. Lumayan itu kalau PCR. Apapun masalahnya, Luhut solusinya. Siap. Si Heru gak ada gunanya, kerja gak becus. Woi mundur woi Heru. Nah, kenapa dia Heru? Ini kan rapat. Ini ngakak sampai begitu. Bakal di bisnis ini polusinya Bapak Luhut. Putra bangsa yang paling top ini Pak Luhut. Bakal dikenang jasa-jasanya jika sudah wafat nanti. Nanti loh. Ini aja komentar netizen udah begini, ya Allah. Apapun masalahnya, solusinya ada sama Pak Luhut, ya kan? Lu lihat ya, gue baca komentar-komentar ini udah apa ya? Orang luar biasa loh, apresiasinya terhadap Pak Luhut nih. Telek. Nah, sampai polusinya sampai sini. Aduh. Tidak aneh lagi. Iya. Nggak ada lagi apa anak bangsa ini yang layak. Usai rapat dengan Luhut, Heru. Ini lagi Luhut lagi ya. Sampai serius. Usai rapat dengan Luhut, Heru Budi wajibkan pejabat Pemprov DKI pakai kendaraan listrik. Kan gue bilang apa? Jokowi disuruh nunjuk Luhut oleh Luhut anjir. Iya. Pilihan yang tepat. Ketika Pak Presiden menunjuk orang lain, pasti ada parpol akan saling sikut. Kok bukan kader gua? Hingga terjadi keributan sehingga nama Pak BLBP yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, Pak Parpol. Presiden para parpol ketumnya pada diem, nggak berani menyolek Pak LBP. Iya. Ya udah pecat aja semua menteri. Pakai Pak LBP aja. Udah ya guys, gua udah pilek. Ngebacain komentar-komentar netizen ini. Ya. Sampai gatel hidung gue guys. Ya mau gimana lagi guys. Artinya kita melihat ya memang mungkin menurut Pak Jokowi ya kemampuan Pak Luhut ini memang di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata, jadi semuanya dia. Jadi cuman ya saran aja mungkin ya kali boleh ya kali saran ya. Mungkin menteri-menteri yang lain itu udah lah Pak, nggak usah dipakai aja gitu. Iya Pak Luhut aja. Mau gimana lagi? Ya, supaya mengirit gitu, mengirit anggaran kan bisa macam-macam dan ya mobil listrik atau kendaraan listrik itu kan tadi ada rapat sama Heru Budi rapat sama Luhut bilang tentang selesai rapat bilang bahwasanya semua pejabat DKI harus pakai kendaraan listrik. Ya udahlah semua ini Pak Luhut ini guru bisnis terbaik kok memang. Begitu guys caranya bisnis. Ya mungkin lu kalau mau punya perusahaan supaya maju cuannya banyak ya lu jadi penguasa bikin kebijakan yang enak gitu. Nah dan kalau lu mau dapat duit banyak jadi pegawai Pak Luhut. Pak Luhut nggak butuh pegawai Pak. Iya kali aja butuh pegawai saya ya Pak ya. Udah gitu aja guys dari gue minta maaf kalau salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys. Iya kali aja kan ya Pak Luhut perlu pegawai, gue bisa tuh. Iya untuk iyalah begitulah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.